Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio In FM dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Tommy Pratama hadir menjumpai Anda dalam program acara Selamat Sore Kebumen. Dan di hari ini, di siang hari ini, kami akan membawakan sebuah tema yaitu manfaatkan program bebas pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan tahun kelima dan BBNKB. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberi insentif pembebasan denda dan pajak pokok kendaraan bermotor tunggakan tahun kelima, serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini karena hanya berlaku sampai 22 Desember 2023. Lebih jelasnya tentang program pemutihan ini telah hadir di studio Kebumen TV, yakni sudah berada di samping saya, Bapak Irawan selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor. Selamat siang menuju sore Pak Irawan. Selamat sore Pak Tommy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Semangat ya Pak ya? Semangat. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu untuk pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio In FM. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio In FM. Selamat dalam acara Selamat Sore Kebumen. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat dan semoga ada interaksi nanti. Iya. Nanti terima kasih. Apabila ada interaksi akan kami tampilkan. Siap. Baik pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio In FM, apabila Anda ingin bergabung dengan kami di Selamat Sore Kebumen, bisa langsung WA saja ke 0821 333 55547. Apabila Anda ingin menanyakan tentang pembebasan bebas pokok, maksud kami bebas pokok pajak kendaraan bermotor tunggakan tahun kelima dan BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Dan tayangan ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube Kebumen TV. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Tetap di Selamat Sore Kebumen. Lagi pada nonton apa nih? Lagi nonton Talak 3. Talak 3 itu film klasifikasi untuk usia 17 tahun ke atas. Nah, kamu baru 13 tahun. Jadi nggak boleh. Yang ini bukan dia. Nah, Ayo, makan apa? Kamu sama Kala nggak bisa nonton barengan, umurnya kan beda, ya. Jadi kamu nonton sama adik-adik aja, ya. Kamu nonton teman sama Bel, ya. Oke, ya. Yuk. Awalnya jidul. Nonton apa, Nak? Ini Abi, film action. Action apa? Wah, ini 21 plus. Emang kamu udah 21? Belum kan? Cari film yang 17, sesuai sama umur kamu. Iya. lembaga sensor film itu udah bikinin klasifikasi tontonan sesuai dengan usia. Nah, kita tinggal ikutin aja rekomendasinya. Kayak kamu nih, Bum. Kamu kan 17 tahun, cari yang 17 plus saja. Ya. Nah, oke. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak
Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Sampailah kita di Kecamatan Sadang, wilayah paling utara di Kabupaten Kebumen, berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara. Tepatnya di Desa Seboro, sejak 2 tahun lalu, terdapat wirausahawan muda yang merintis pembuatan kain tenun. Memang kain tenun bukanlah produk khas Kebumen, apalagi di Desa Seboro. Tapi di tangan anak muda yang gigih berwirausaha telah memberikan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu di Desa Seboro menjadi penenun, selain kesehariannya menjadi petani. Produk yang paling diminati adalah sarung koyor berbahan nyaman. Dan untuk produk berupa baju berbahan tenun troso yang penjualannya sudah menjangkau Bali dan banyak dipakai menjadi baju dinas. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Terima kasih Anda masih di Selamat Sore Kebumen dan masih bersama saya Tommy Pratama dan ditemani oleh Bapak Irawan selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor. Dan di sore hari ini, siang hari ini menuju sore, kita akan membawakan sebuah tema yaitu manfaatkan program bebas pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan tahun kelima dan BBNKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bagi para pemirsa Kebumen TV yang ingin bergabung dengan kami, bisa langsung saja ke 0821 333 557 dan tayangan ini disiarkan secara langsung melalui Kebumen TV di YouTube. Pak Irawan, ini sebelum saya membahas lebih jauh tentang pembebasan denda dan pajak ini, Pak, kan kadang bayar di Samsat. Nah ini kadang orang ke Samsat. Nah ini pengertian Samsat itu apa sih Pak sebenarnya? Karena saya juga nggak tahu Samsat itu singkatan saka apa ini. Mungkin Pak Irawan bisa menjelaskan secara detail Samsat itu apa Pak? Monggo untuk dijelaskan Pak. Siap. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Mirsa TV. Orang sering menyebut Samsat, kantor Samsat. Itu sebenarnya apa tuh itu Pak Tommy? Samsat itu hanya salah satu bagian sebenarnya. Samsat kebanyakan dari sistem administrasi manunggal satu atap. Di dalamnya ada 3 instansi. Yang pertama dari kepolisian. Kemudian ada dari kantor Bapenda. Bapenda pun Bapenda provinsi. Provinsi ya? Betul. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dari PT Jasara Harja. Nah, itu Pak Tommy. Jadi di Samsat sendiri sebenarnya tidak melulu polisi itu pasti yang muncul di angan-angan masyarakat pasti begitu kantor Samsat. Kantor polisi. Betul. Kemudian kalau bikin SIM di mana? Waduh,
kita nggak bikin SIM itu. Kadang ada yang seperti itu, Pak. Masih banyak. Nggak SIM nanti langsung Samsat, ke Samsat langsung. Berarti salah tujuan ya, Pak ya? Salah tujuan. Kalau SIM ya ada di kantor Satlantas. Satlantas, ya, bukan ke Samsat. Jadi Samsat kami ulangi bahwa ada 3 instansi di sana. Yang pertama dari kepolisian, betul. Kemudian ada Bapenda. Nah, instansi atau UPT pelaksana teknisnya ada di UPPD Kabupaten Kebumen. UPPD, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Itu ada 37 kabupaten kota. Ya. Untuk dari Bapenda itu, dari UPTD mempunyai tugas masing-masing. Mungkin bisa dijelaskan secara umum saja terlebih dahulu. Siap. Tugas dari UPTD itu seperti bagaimana di Samsat itu sendiri. Dan saya juga baru tahu nih singkatan Samsat ini, Pak, urusan sistem administrasi manunggal. Mungkin bisa dijelaskan lagi yang saya tanyakan. Monggo silakan, Pak Irawan. Jadi meskipun dalam satu naungan Samsat, dalam satu atap, tetapi kita sejatinya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Masing-masing ya, Pak? Masing-masing. Dari kepolisian misalnya, mereka melakukan kegiatan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor. Kemudian dari UPPD atau Bapenda Provinsi, kami mengelola sisi pembayaran pajak kendaraan bermotor. PKB, pajak kendaraan motor, dan biaya balik nama kendaraan motor. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari PT Jasa Raja, mereka mengelola perihal SWDKLLC. Jadi kalau di notis pajak itu, Mas SWDKLLC ya? Ada SWDKLLC, sederhananya bayarnya JR lah. JR itu apa? Jasa Raja. Jasa Raja. SWDKLLC adalah kepanjangan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. Seperti itu. Nah, untuk tujuan berdirinya Samsat itu tujuannya untuk apa, Pak? Samsat itu sendiri bertujuan untuk apa sih tujuannya itu? Ini kalau berdiri sendiri kan agak susah, Pak Tommy. Jadi masyarakat pengen bayar pajak, juga pengen pengesahan, juga pengen bayar jasa raja. Daripada kemudian harus datang ke satu tempat, pindah lagi ke tempat lain. Gimana nih dalam satu atap seperti itu. Makanya kemudian tujuan Samsat ini memang ditujukan untuk mempermudah sebenarnya. Memudah pemberian layanan kepada masyarakat terkait dengan apa? Terkait dengan pendaftaran kendaraan bermotor, kemudian terkait dengan pembayaran pajak, dan juga pembayaran iuran jasa raja. Seperti itu. Berarti bisa terkoordinasi dan terintegrasi semua ya di situ ya, untuk Samsat itu sendiri cepat dan tepat juga, nggih? Betul. Baik, terima kasih. Untuk Kabupaten Kebumen sendiri, titik pelayanan Samsat itu ada di mana saja dan buka setiap hari sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau ini hari Jumat nih, ini biasanya sampai jam berapa, setengah hari atau bagaimana, Pak? Mungkin titik pelayanan Samsat itu banyak sekali, Pak Tommy. Jadi kalau dulu kita hanya mengenal Samsat Induk. Samsat Induk ada di Jalan Tentara Pelajar nomor 54, ada di sebelah utara Islamic Center itu Polres Utara. Kemudian itu Samsat Induk. Kemudian kita juga memberikan fasilitas, ada Samsat Cepat. Samsat Cepat yang ada di Samsat Induk juga. Jadi Samsat Induk ada, Samsat Cepat untuk membayar pajak. Mohon maaf, saya mau motong. Kan di Samsat Induk ada Samsat Cepat. Nah, ini perbedaannya atau sama saja? Atau yang cepat ini yang lebih ke susu atau keburu-buru atau gimana ini? Betul sekali. Jadi memang pelayanan pembayaran pajak di kantor Samsat kan bermacam-macam. Jadi tidak hanya hanya membayar pajak tahunan saja, di sana juga ada balik nama kendaraan juga di Samsat, mutasi masuk, mutasi keluar juga ada di sana, ganti pemilik, kemudian ada rubah bentuk segala macam di sana. Nah, untuk yang Samsat Cepat memang khusus diberikan untuk layanan wajib pajak tahunan. Sehingga tidak perlu harus nunggu lama, ngantri, tetapi diberikan tempat khusus yang pergerakannya lebih cepat itu tadi. Makanya pajak tahunan yang belum terlambat tentunya ya, Pak ya, atau terlambat juga tidak apa-apa. Asal tidak ganti plat nomor atau ganti STNK seperti itu. Jadi hanya tahunan saja. Nah, ada Samsat Cepat. Kemudian yang di sebelah barat kantor Polres ada namanya Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik MPP. Depan Rumah Sakit Permata Medika ya. Di situ kita juga ada pelayanan pajak tahunan dari hari Senin, tapi kalau MPP itu hanya buka di hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk MPP khusus hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk yang lainnya hari sampai Sabtu atau Minggu juga? Nah, nanti akan sampai ada Minggu. Karena MPP kita ngikut dari dari pemerintah kabupaten. Mereka hanya Senin sampai dengan Jumat. Hari ini Sabtu besok libur. Seperti itu. Tapi di sana fasilitasnya oke, Pak Tommy. Dan semuanya semuanya pasti oke di sini. Dan alhamdulillah antusiasme untuk yang di Masyarakat Kebumen di Mall Pelayanan Publik sangat bagus, Pak Tommy. Kita kemudian bergerak ke barat. Di sana ada titik layanan yang namanya Samsat Gerai Gombong. Ini untuk mewadahi wajib pajak yang ada di sisi barat. Ini juga pajak tahunan saja. Pajak tahunan saja. Kemudian ada di ke selatan lagi, selatan barat, ada di
Paten Ayah. Pantai Ayah, ya. Paten Ayah. Paten, maaf, bukan pantai. Paten Ayah. Paten Ayah. Nggih, betul. Di Kecamatan Jadi, Ayah, itu nggih. di Kecamatan Iya. Ayah. Ini hari Senin sampai dengan Sabtu. Senin sampai Sabtu. Dulu hari Senin sampai dengan Jumat saja, Nggih, tapi kemudian diperpanjang, nggih. untuk dalam rangka memberikan Pelayanan yang maksimal terbaik. itu yang terbaik, Sabtu kita tambah. Iya. Jal, kurang apa Jal? Mas? Gitu, kemudian ada Sabtu sampai full day atau setengah hari? sampai setengah hari. Setengah hari ya, aja. iya. Full day kasihan loh. Iya. Kemudian kita untuk dukung itu masih ada 2 kendaraan mobile Keliling. oh, iya. betul, yang jadwalnya dari hari Senin sampai Sabtu Iya. berpindah-pindah tempat. Dari Perembun, Kota Winangun, Betul. Petanahan, Ambal, Klirong, Betul. dan juga di JB ya. Betul, di Mall Jadi Baru. Iya, Jadi Baru. Ada di sana. Kemudian ada kendaraan satu lagi juga ada lagi, mereka berpindah-pindah tempat. Ya, untuk tujuannya ya untuk mendekatkan pelayanan. Betul. Memudahkan masyarakat ya Pak ya. Memudahkan masyarakat. Kemudian terakhir itu kita juga menambah di wisata kuliner di Jalan Suta ya. Suta ya, Moro Suta. Setiap hari malam Kamis. Malam Kamis. Malam Kamis. Jadi Rabu, malam besok hari Kamis. Nah, malamnya itu kemudian kita buka di sana. Dari jam berapa sampai jam berapa untuk malam itu? Dari jam 6 sampai jam 20.45. Dari jam 6 sampai jam 20.45, 20.45. Ya. Nah, ini para pemirsa Kebumen TV Sambil- yang pagi sampai siangnya sibuk Betul, mungkin. betul. Nah, ini di hari Rabu malam atau malam Kamis ini di Moro Suta ada samsat ya yang stay di situ, yang siap standby untuk menerima pembayaran pajak juga, nggih Pak. Betul, nggih. betul. Kemudian dilanjutkan di ini kan besok Sabtu ya. Nggih. Nah, Sabtu malam Minggu kita buka juga di dalam Malam Samsat. Minggu? Malam Minggu. Malam Minggu ada Malam Pak. Minggu. Tapi tempatnya ada di Samsat memang. Oh, di Samsat. Dan ini lumayan bagus sudah. Nggih. Hampir sampai 50-an ada Iya. setiap buka. Kemudian setelah malam lanjut paginya. Atau misalnya Di hari Minggunya. di hari Minggunya. Luar biasa sekali Kita ini. di alun-alun Kebumen. Oh, di alun-alun Kebumen. Kebumen. Dari jam 6 pagi sampai jam pukul 9. Tapi untuk kondisi alun-alun sekarang tetap berada di situ atau tetap berada di situ. Tetap berada di situ Karena ya. kita waktu itu memang dilematis juga. Kalau kita geser, Nanti masyarakat sudah- bingung. Betul, Nggih, betul. pindah kemana ini? Pas masa COVID, Pak Sobi, Iya. kita kan nggak boleh di sana. Oh, iya. Akhirnya harus kita pindahkan ke Induk. Ya sudah, akhirnya terdapat penurunan di sana. Iya. Nah, kita akhirnya kemudian, oh sudahlah ini karena memang masyarakat sudah mau alun aja, acak-acak, kita tetap Iya. buka di sana, Pak Tommy. Gitu. Kemudian selain itu, Pak Tommy, Iya. itu kan yang manual ya. Iya, manual. Kita juga ada aplikasi. Pakai aplikasi bisa? Aplikasi juga. Aplikasi namanya apa, Pak? Namanya Nyusak Pole. New Sakpol itu Iya. aplikasi ya? Nyusak Pole itu apa? Atau Sakpole itu Sakpole. sebenarnya adalah sistem administrasi kendaraan pajak online. Sistem administrasi kendaraan Sistem pajak administrasi online. pajak Oh, ternyata kendaraan singkatan pajak ya? online. Iya, singkatannya. Orang sak kemenge gitu Iya, ya, Sakpole ya. Sakpole ya. Iya. Yang kemudian itu diberikan fasilitas pembayaran secara mandiri. Wajib pajak tidak perlu harus datang ke Samsat, Iya. tapi lagi-lagi untuk pajak tahunan Iya. ini. Tidak perlu datang ke Samsat, cukup dari rumah dengan mengunduh melalui Play Store, Android, kemudian pendaftaran, pembayaran segala macam bisa dilakukan secara mandiri, bahkan sampai pengesahan. Sampai pengesahan apa? Bisa cetak sendiri yang benar-benar memang tidak perlu lagi harus datang ke Samsat. Oh, nggih. Kalau untuk cetak sendiri itu nanti maksudnya cetaknya gimana, Pak? Ya. Proses pencetakannya harus Oke. harus di mana atau Ini cetak memang sendirinya itu perlu, gimana? perlu pembiasaan Ya. pembiasaan memang. Mungkin perlu disosialisasikan juga ke iya. masyarakat. Jadi cetaknya nanti begitu ada tanda bukti pembayaran Nggih. ETBP namanya, elektronik tanda bukti pembayaran, dia diunduh, Nggih. kemudian dicetak melalui komputer Nggih. dengan printer tentunya, kemudian pengesahan lah. Kalau setiap pembayaran pajak kan kita ada di STNK ada 4 kolom ya. Ada capnya Yang itu ya, dicap dicap itu. biasanya Nah, nggih. begitu kita ajukan pengesahan, kemudian itu divalidasi, turun, maka akan dapat barcode. Nggih. Barcode itu Ada kita barcode-nya. cetak, kemudian kita gunting, kita tempel di sana. Dan itu sah, Pak. Itu resmi dan sah nggih? Itu resmi dan sah. Oh iya ya, saya baru tahu ini, Pak. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian, oke. Mohon maaf saya memotong Oke, lagi. siap. Untuk aplikasi New Sakpol ini berarti kita tiap misal saya nih harus bikin akun terlebih dahulu dan atau bagaimana atau menyiapkan sesuatu misal fotokopi atau harus di-scan KTP atau Siap, SIM atau apa siap, oke. seperti apa? Secara SOP-nya memang di sana nanti tidak perlu login Tidak atau perlu? bikin akun, tidak perlu, hanya kemudian download dapat programnya, aplikasinya, kemudian nanti akan memasukkan NIK, kemudian ada nomor 5 nomor rangka Nomor, kendaraannya, iya. kemudian nanti memang dia harus ini tapi ya ditujukan untuk pemilik kendaraan yang sebenarnya. Jadi Iya, menurut saya Bu, iya. misalnya atas nama Pak Tommy ya STNK juga Pak Tommy, Iya, betul. KTP-nya juga Tommy. Betul. Nanti Atas nama sendirilah ya, Pak atas nama ya. sendiri, betul. Nanti akan diambil fotonya, Nggih.
diikuti saja di sana. Ada runtutan foto KTP-nya, caranya nggih, Pak, nggih? betul. Kemudian ada foto STNK-nya segala Ya. macam. Kemudian misalnya ini adalah KTP Ya. saat memegang nanti Nggih. difoto juga seperti itu. Ikuti aja itu. Memang ada tambahan misalnya tapi opsional sifatnya. Harus memfoto kendaraannya. Oh, Dari nggih, depan, nggih. belakang, samping kanan, samping kiri tapi opsional. Ya. Tidak harus dilakukan. Nggih. Nah, setelah itu diverifikasi oleh petugas yang verifikasi juga kepolisian bukan kita. Oh, langsung dari kepolisian, dari pihak kepolisian yang ngecek nggih. Betul dan itu manual. Manual. Bukan by system. Kalau by system kemudian berapa pun data yang kita dikirim pasti kemudian Verifikasi ada langsung. verifikasi ya. Nggih. Ini verifikasi manual jadi kalau mungkin lama ya karena mungkin belum diproses ya? Belum diproses, masih gantian dengan yang lain. Antrian, mungkin ada antriannya. Betul sekali. Nah, ini kan sepertinya memudahkan bagi warga masyarakat Kebumen yang di luar Kebumen atau yang sedang merantau, ini sangat memudahkan aplikasi Nyusak Pole. Ini pemirsa Kebumen TV dan pendengar radio IN FM, mungkin yang ada di luar kota langsung saja download aplikasi Nyusak Pole. Nanti ikuti saja arahan-arahan di situ ya, Pak. Ada satu lagi Pak Tommy. Mungkin ditambahkan lagi, silakan. Mumpung ini mungkin untuk Iya. pemirsa di Kebumen TV. Ya. Saat ini Pak Tommy, pelayanan pembayaran samsat di kita itu sudah kita buat semudah, seluas mungkin, sedekat mungkin Iya. di masyarakat. Saat ini BUMDes saja, Di BUMDes? di BUMDes Iya. itu bisa membayar pajak. Di BUMDes bisa membayar pajak. Tentunya sudah melakukan penandatangan kerjasama dengan Iya. kita. Dan di Kebumen ini ada sekitar nggak kurang dari 50 BUMDes 50 yang BUMDes? tersebar di 24 kecamatan. Nggih. Kebumen ada 26 kecamatan. Nggih. Kebetulan masih ada 2 kecamatan yang kosong, yaitu di Kecamatan Di mana? Ponorogo dan Alian. Oh, Ponorogo dan Alian. Sudah ada BUMDes calonnya waktu itu, tapi kemudian belum siap. Jadi Mungkin akan menyusul ya, Pak ya. Betul, mudah-mudahan sudah menyusul. Nah, itu. Jadi bayar pajak tidak bukan lagi sebuah barang yang harus datang ke Samsat Ya. itu, ke gerai-gerai yang kita punya, tapi melalui BUMDes yang memang sudah bekerjasama dengan kita, bisa dilakukan di sana. Nah, basicnya adalah tadi Nyusak Pole yang Yeah. kemudian di format dengan versi webnya. Versi webnya. Nah, ini Seperti itu. kurang kepiye ini ya. Kurang kepiye kepiye. gitu. Sangat dimudahkan bagi Betul warga masyarakat sekali. Kebumen apabila Anda mau membayar pajak ini, bisa, tadi sudah disebutkan beberapa samsat, ada samsat induk, samsat di Gombong, samsat Paten Ayah, di mall pelayanan publik juga bisa, dan juga samsat keliling yang tiap minggunya selalu berkeliling dari mulai Perembun, Kutowinangun, Petanahan, Ambal, Klirong, kemudian di toko JB ya, Jadi Baru. Jadi Baru. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Irawan. Dan ini saya akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk maksud dan tujuan program pemutihan kendaraan bermotor pada periode tahun 2023 itu seperti apa, Pak Irawan? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, terima kasih Pak Tommy. Pemirsa Kebumen TV yang kami hormati, memang pajak kendaraan bermotor ini merupakan sebuah sesuatu yang sangat bermanfaat Nggih. mendukung dari proses pembangunan. Ya, Hampir 70% dari PAD kita itu dari pajak kendaraan. dari pajak pembangunan. Ya, Makanya kemudian ini harus target pendapatan yang sudah diberikan kita harus kita penuhi. Nah, salah satu cara untuk mencapai target tadi adalah melalui program-program yang diluncurkan. Nggih. Di awal tahun memang sempat atau di pertengahan tahun ada program tadi di September ya. September, nggih. Ada program bebas denda. Bebas denda di Tapi September. itu cuma sebulan tok sudah habis. Itu untuk bebas denda di bulan September kemarin, target atau realisasinya bagaimana, atau sudah melebihi target atau mencapai target? Masih belum, Pak. Masih belum ya. Masih Nah, belum. ayo monggo para Masih warga belum. masyarakat Kebumen harus selalu taat lagi ya untuk membayar pajak kendaraannya. Masih belum. Sudah diberi kesempatan ya. Ini ada kesempatan lagi sampai dengan Desember 2023, namun berbeda ya, Pak ya? Berbeda. Ya. Jadi kita masih ada kalau boleh dibilang ada 4 sebenarnya. Nggih. Yang pertama adalah program pembebasan pokok tunggakan pajak kelima. Nah, ya. Kemudian masih ada program pembebasan pajak progresif. Nggih. Kemudian ada program bebas BPN 2. BPN 2. Kemudian ada wisata religi. Wisata religi. Wisata religi tadi yang saya sampaikan Ya. itu reward untuk wajib pajak di wilayah Jawa Tengah ini bagi yang tidak terlambat atau membayar lebih awal. Taat pajak ya? Taat pajak, betul. Kalau terlambat tidak berhak Tidak untuk dapat. dapat dia. Dan ini sudah dilakukan pengundian di semester awal di bulan Juli dan sudah ada pemenangnya.
Untuk umpama hadiahnya adalah berangkat umroh, Nggih. atau kemudian kalau yang satunya lagi ada wisata religi. Wisata tadi. religi. Betul, betul. Nah, ini saya ingin menanyakan, tadi Pak Irawan menjelaskan bebas pokok pajak kendaraan bermotor tunggakan tahun kelima. Nah, ini untuk syarat dan ketentuannya seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Tommy. Jadi Pak Tommy, di Jawa Tengah ini, Nggih. khususnya di Kebumen, ternyata masih banyak wajib pajak yang mengalami keterlambatan membayar pajak, dan itu lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, bahkan di atas mungkin 5, 6, 7 juga banyak. Nah, dengan program ini, kita berharap tergerak hati dari wajib pajak pemilik kendaraan untuk kemudian membayar pajak kendaraan. Dalam kondisi normal, apabila dia terlambat 6 tahun misalnya, maka pajak itu kita pungut atau 7 tahun atau 8 tahun, dah bikin 10 tahun aja. 10 tahun. Kita hanya berhak memungut pajak selama 6 tahun saja. Selama 6 tahun saja ya? 1 tahun itu pajak yang hidup. Pajak hidup. Kemudian 5 tahun itu atas tunggakannya. 5 tahun atas tunggakannya. Nah, karena ada program ini, yang 5 tahun ini, pada pokok tahun yang kelima, itu dihapuskan atau diputihkan. Bayangkan Pak Tommy, kalau kemudian pokok pajaknya, misalnya kendaraan roda 4, bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta. Banyak Sudah banget itu. dibikin 2 juta aja. 2 juta, dikalikan berapa nih? Kalau dikalikan 5 sudah 10 juta. 10 juta. Atau kemudian sama pajak berjalannya menjadi 12 juta. 12. Nah, dapat kortingan untuk diskon 2 juta. 2 jutanya buat beli mie ayam. Bisa traktir 1 kantor. Bisa traktir 1 kantor. Seperti itu Pak Tommy. Jadi ini sebenarnya sangat memberikan keringanan untuk wajib pajak, dan harus dimanfaatkan tentunya. Harus dimanfaatkan. Karena diberi kemudahan sih ya. Betul. Ya, baik. Untuk yang dimaksud dengan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor itu seperti apa, Pak? Perlu diketahui bahwa pemilik kendaraan itu kan tidak semuanya membeli kendaraan dari kondisi baru. Ya, ada yang second nggih, Pak. Ada yang second. Bekas nggih. Betul. Seperti saya itu, saya juga sering beli. Saya juga, Pak. Nah, dalam kondisi normal, bebas BBN 2 itu atau proses ganti pemilik, ada dikenakan pajak sebanyak 1% dari nilai jual kendaraan motor. 1% ya. Kalau 100 juta nilai kendaraan, secara mudah berarti 1 juta. Yang dalam kondisi normal itu harus dibayarkan. Nah, karena ada program pembebasan pemungutan ini, maka yang 1 juta itu dihapuskan. Dihapuskan ya? Dihapuskan. Ya, dihapuskan. Coba bayangkan lagi, kalau nilai jual kendaraannya misalnya kendaraan yang mahal aja sekalian ya, Fortuner atau Pajero, 300 juta nilainya, atau Alphard misalnya, 400 juta misalnya, nilai jual kendaraan, nilai jual ya, bukan nilai kendaraannya ya. Nih, kalau NJKB berarti berdasarkan pergub, seperti itu. 400 juta, berarti 1%-nya adalah 4 juta. Yang dalam kondisi normal itu harus dibayarkan, tidak ada program ini, maka karena ada program pembebasan ini, yang 4 juta ini dibebaskan, diputihkan. Seperti itu Mas Tommy. Kurang apa meneh? Kurang apa meneh, betul. Sangat, apalagi kalau misal itu juga tertib bayar, tadi juga dapat reward juga dapat ya, Pak juga. Sangat luar biasa ini program-program dari ya, kita akan jeda. Pariwara terlebih dahulu, tetap di Selamat Sore Kebumen. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara kurang lebih 11 triliun dan merugikan industri hasil tembakau yang sudah legal.
Rokok sebagai barang kena cukai yang konsumsinya dapat memberikan dampak negatif. Sesuai amanat undang-undang, peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan. Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal dengan mengadakan program Gempur Rokok Ilegal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan DBH-CHT. Bea Cukai mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar rokok ilegal, yakni dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar seperti pedagang atau produsen, atau penerapan ultimum remedium dengan memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai rokok ilegal. Mari dukung Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Laporkan ke Bea Cukai Cilacap melalui nomor WhatsApp 0811 2822 281 atau Bravo Bea Cukai di 1.500 225. Bersama Bea Cukai Cilacap, ayo gempur rokok ilegal. Industri kria berwujud kerajinan anyaman yang eksis di Kebumen tidaklah hanya anyaman daun pandan, ada juga anyaman berbahan bambu. Beberapa daerah di Kebumen seperti Desa Somagede di Kecamatan Sempor, serta Desa Kritik, Nampudadi, Tanjung Sari, Rujukan, dan Desa Jatimulyo di Kecamatan Petanahan merupakan penghasil anyaman bambu berkualitas. Seiring perkembangan zaman, banyak pengrajin bambu yang berinovasi memproduksi berbagai aksesori untuk dekorasi hotel, pusat perbelanjaan, maupun apartemen mewah, dan telah menjangkau pasar ekspor Asia, Eropa, dan Amerika. Bu, aku hamil. Wah, hamil. Hamil sering lemas, makan yang bergizi, minum tablet tambah darah tiap hari. Hamil bikin males. Semangat! Segera pantau kehamilan dan ikuti kelas ibu hamil biar ibu dan janin sehat. Kasih ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Lalu tambahkan makanan pendamping ASI. Main sama anak itu penting. Tapi ingat, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir biar anak bebas stunting. Hiburan itu penting, tapi BAB di jamban lebih penting. Pakai jamban sehat biar anak bebas stunting. Pastikan anak tumbuh dengan baik, waspada stunting. Pantau tumbuh kembang anak ke Posyandu setiap bulan. Tumbuh kembang anak terjamin, bebas stunting. Cegah stunting itu penting. Hidup berencana itu keren.
Terima kasih Anda masih di Selamat Sore Kebumen dan masih bersama saya Tommy Pratama, ditemani oleh Bapak Irawan selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor. Dan di sore hari ini kita membawakan sebuah tema manfaatkan program bebas pokok pajak kendaraan bermotor tunggakan tahun kelima dan BBNKB, mohon maaf. Tadi di sebelum jeda pariwara Pak Irawan sudah menjelaskan apa itu bebas pokok pajak kendaraan bermotor tunggakan tahun kelima, pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Nah, ini saya akan menanyakan lebih lanjut Pak Irawan untuk prosedur pengurusannya itu seperti apa? Dua program seperti yang dijelaskan tadi Pak Irawan. Silahkan dijelaskan Pak Irawan. Terima kasih Pak Tommy. Ya. Jadi untuk yang program pembebasan pokok tunggakan tahun kelima sudah kelihatan kan tadi, tunggakan kelima berarti ini pasti kendaraan terlambat pajak. Terlambat pajak, ya. Pasti terlambat pajak. Nah, untuk pembayarannya tentunya kendaraan harus hadir. Harus ada ya? Harus ada. Bentuk fisiknya ya? Harus ada fisiknya. Jadi itu harus dibawa ke Samsat. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah lewat 5 tahun, pasti STNK-nya juga habis. Pasti dia juga akan mengalami perubahan STNK, penggantian STNK, plat nomor juga diganti. Bahkan sekarang juga kalau mobil ada penomoran baru ya, yang kemudian ganti. BPKB juga harus dibawa. Seperti itu. Itu kemudian hadir, nanti ada cek fisik di sana. Kemudian setelah cek fisik tentunya ada pengesahan dari pihak kepolisian. Kemudian ya sudah, tinggal kemudian kalau dia tidak mengalami perubahan nomor polisi, dia bisa langsung ke loket pelayanan kami di SPOPD atau surat pemberian nomor pajak daerah, kemudian ke loket pendaftaran di kepolisian, kemudian ditetapkan di kami, kemudian dibayar di kasir dan diserahkan di loket penyerahan di loket 2. Namun kemudian kalau kendaraan itu harus mengalami perubahan nopol, maka setelah cek fisik dia harus ke kantor Satlantas. Harus ke Satlantas. Harus ke Satlantas. Begitu cek fisik sudah selesai, pengesahan harus ke kantor Satlantas di Mertokondo, tempat buat bikin SIM itu. Nanti di sana di BPKB-nya akan disematkan nomor polisi yang baru. Nomor polisi yang baru. Kemudian akan didaftar di ERI namanya. ERI itu Electronic Register Identifikasi dari sistem baru yang dari Polri. Baru setelah sana baru pulang ke Samsat dan semua proses pembayaran untuk pajak tadi, pembebasan ini baru dilakukan sampai dengan selesai. Itu untuk pembebasan pokok pajak tahun yang kelima. Tahun kelima. Nah, kemudian untuk yang BBN 2 itu berarti yang pertama karena ini balik nama, tentunya persyaratannya BPKB harus di-stop. BPKB harus dibawa, STNK aslinya juga harus dibawa, notis pajak juga sama, kemudian kendaraannya juga jangan lupa dibawa, kemudian dicek fisik, pengesahan dari pihak kepolisian, kemudian melakukan pendaftaran BPKB, Mas Tommy. Melakukan pendaftaran BPKB itu di mana? BPKB itu di kantor Satlantas. Satlantas, ya. Nanti BPKB lama akan ditarik, kemudian akan diterbitkan BPKB baru. Untuk BPKB-nya memang bisa diterima langsung. Karena ada prosesnya ya Pak ya? Ya. Jadi ada waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan. Baru kemudian diterbitkan. Setelah mendapat bukti resi pembayaran BPKB, baru kemudian si wajib pajak kembali ke kantor Samsat di Jalan Tentara Pelajar. Baru kemudian seperti prosedur yang tadi, masuk ke SPOPD, kemudian pendaftaran, dan sampai selesai dari pencetakan STNK, notis pajak, sampai dengan plat nomor, semua selesai ada di kantor Samsat Indo. Berarti semua ada verifikasinya ya Pak ya? Betul. Mulai dari kendaraan harus ada, mulai dari plat motor juga, plat kendaraan juga ada, cek fisik juga dilakukan. Jadi semua urutannya juga ada ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih sekali atas pencerahannya Pak Irawan. Nah, ini untuk di Kabupaten Kebumen sendiri sekarang sudah berapa yang memanfaatkan program tersebut Pak? Untuk target dan realisasinya mungkin bisa dijelaskan? Memang target di UPPD Kabupaten Kebumen atau Samsat Kebumen saat ini cukup tinggi Pak Tommy. Jadi mencapai sekitar 140 miliar untuk pajak kendaraan. 140 persisnya di 140 miliar 282 juta 826 ribu. Itu target ya Pak ya? Itu target. Realisasinya? Nah, realisasinya kita baru di 69,84%. Sampai dengan bulan apa itu? Tanggal 15 Oktober. Oktober, iya. Berarti masih atau realisasinya baru di 97 miliar sekian. 97 miliar, ya. Ini sebenarnya agak di bawah. Ya, masih ada PR nih Pak. Masih ada yang masih berat. Makanya kemudian kita berharap sosialisasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian kami juga ada yang namanya target BBNKB. Target BBNKB ya. BBNKB itu sebenarnya ada BBN 1 dan BBN 2. Biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi kalau Pak Tommy beli kendaraan baru,
dia membayar pajak BPN 1 namanya besarnya 12,5%. 12,5%. Iya. Dari nilai jual kendaraan. Kemudian kalau tadi di kendaraan baru dijual, kemudian dibalik nama dia kena BPN 2. BPN 2. Nilainya 1% saja. 1%. Untuk balik nama. Nah, total atau target BPNKB pada tahun 2023 ini sebesar atau sebanyak 76.617.447.000. Itu untuk targetnya ya, 76 miliar sekian. Untuk realisasinya sudah tercapai berapa? Realisasinya baru tercapai 63,54%. Atau sekitar 48 miliar seperti itu. Masih PR juga ini ya, Pak? Masih PR juga. 50% aja belum sampai, Mas. Seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkah untuk mendukung pencapaian target pendapatan itu apa saja yang dilakukan, Pak? Baik, Pak Tommy. Banyak kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan. Kita juga medsos yang kita kelola sendiri, dari Facebook, dari WA, dari IG, dari Twitter. Saluran itu kita gunakan untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Di setiap titik layanan, setiap hari staf kami dari BPD yang kami sampaikan tadi di Samkel, Samdes, keliling semuanya ya. Semua melakukan sosialisasi sebelum melakukan pelayanan. Dengan menyebar leaflet, segala macam. Leaflet seperti ini ya Pak ya? Iya. Nah ini saya juga dikasih ini pemirsa Kebumen TV, leaflet Samsat Budiman. Ini juga ada ini yang tadi reward yang disampaikan oleh Pak Irawan, yaitu 10 umroh dan wisata religi dari Samsat Jateng. Nah ini mungkin bagi panjenengan semua yang taat membayar pajak akan mendapatkan reward ya Pak Irawan ya? Seperti itu ya Pak ya? Ini nanti di semester kedua ya? Mudah-mudahan di unit dapat. Nah di semester kedua nanti mungkin di akhir bulan Desember ya Pak ya? Ya, di akhir bulan Desember akan ada pengundian periode kedua ini. Siapa tahu pemirsa Kebumen TV mendapatkan salah satunya. Okay? Jangan lupa, tapi harus taat dulu, harus tepat waktu membayarnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, mau dilanjutkan Pak Irawan. Kemudian selain itu kita juga melakukan sosialisasi kepatuhan, bekerjasama dengan Satlantas Polres Kebumen. Kita melakukan kegiatan operasi simpatik untuk mengingatkan wajib pajak yang terlambat, dan jangan salah Pak Somi. Ternyata dalam kegiatan itu juga masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang lupa. Belum tahu sih ya, atau lupa atau belum tahu nih? Lupa ya? Kalau orang lupa atau belum tahu atau tidak mau tahu itu berbeda. Berbeda ya? Orang lupa itu begitu diingatkan, oh iya, saya lupa. Mau membayar. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan operasi simpatik kita, saya nggak bawa uang misalnya. Nggak apa-apa, kita tunggu deh. Dan mereka akan lebih mudah, karena lupa memang. Dan itu manusiawi. Kemudian kita juga ada program Gadis Pantura namanya. Apa ini kok ada gadis-gadisnya ini? Langsung program kita, Gadis Pantura, padahal kita di selatan loh Pak, nggak di Pantura. Iya. Ini apa? Ya, monggo dijelaskan program Gadis Pantura itu seperti apa Pak Irawan? Awalnya sebenarnya sebuah gerakan kedisiplinan untuk ASN-ASN di pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau di pemerintah kabupaten di Jawa Tengah ini terkait dengan kepatuhan untuk membayar pajak. Makanya waktu itu kita tujukan untuk OPD-OPD dengan kendaraan plat merahnya, kemudian ASN-ASN dengan kendaraan yang dipergunakan. Tapi kemudian ini juga kita sekarang menyasar ke sekolah-sekolah, tidak hanya instansi. Jadi Gadis Pantura itu kepanjangan dari Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat. Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat. Betul. Ternyata ada singkatannya. Ada singkatannya, bukan gadis-gadisan. Jadi jadi kita menyisir ke wilayah-wilayah, ke tempat-tempat yang banyak kendaraan bermotor. Harapannya kalau ketemu dengan wajib pajak yang belum membayarkan pajak kendaraan motor, di sana kita fasilitasi juga untuk pembayaran pajak kendaraan motor. Selain itu ada juga program Putra Bangsa. Program Putra Bangsa. Bukan kayak anak ada Universitas Putra Bangsa ya Pak. Saya kira ada titik di situ untuk pembayaran. Putra Bangsa itu pajak untuk rakyat bangkit bersama. Bangkit bersama ternyata ya. Dulu sebenarnya latar belakangnya adalah pas kondisi Covid itu, perekonomian masih susah, bahkan hotel-hotel aja sudah banting harga, diskon aja nggak ada yang juga yang mau nginep sana. Nah, awalnya dari sana sebenarnya, jadi kerjasama memberikan voucher. Jadi hotel misalnya menginap di sini dapat potongan sampai 50%, Bapak di waktu itu udah 50% aja nggak ada yang
Jadi mungkin kena PPKM, Pak. Jadi dengan menunjukkan oh ya sudah membayar pajaknya, kemudian menginap di sana, maka tempat-tempat yang sudah bekerjasama dengan program Putra Bangsa, dia akan dapat voucher, kemudian dia bisa memanfaatkan. Intinya seperti itu. Kalau di Kebumen itu kita bekerjasama dengan bengkel-bengkel, memberikan voucher diskon pada saat mereka melakukan servis kendaraan. Nah, ini menarik juga itu ya, Pak. Betul. Ya. Atau pembelian spare part mendapat keringanan. Kemudian untuk mencapai target itu kami juga melakukan kegiatan door to door. Door to door, berarti ini gimana? Dari kelurahan atau dari desa-desa? Rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Dari pintu ke pintu, door to door, dari pintu ke pintu ya, seperti itu. Nah, itu dilakukan oleh petugas dari Samsat sendiri atau bekerja sama dengan pihak desa atau bagaimana, Pak? Sebenarnya kegiatan itu juga menjadi tanggung jawab kami dari ASN atau dari staf di PPD. Kita ketika waktunya memungkinkan kami melakukan kegiatan itu juga, tapi kemudian ada didukung oleh rekan-rekan dari pihak ketiga. Dalam hal ini dari Ansor, kalau di Gerakan Muda Ansor di Kebumen. Jadi kalau Nyun Sewu masuk di Kebumen, nanti kalau dirawi petugas dari yang mengatasnamakan dari Samsat, kok Ansor ini Samsat kok sampai nagih-nagih gitu, Ansor kok nagih-nagih. Nah, itu petugas dari kita. Sana ada surat tugas juga bisa menyampaikan, dan itu sebenarnya mereka menyampaikan surat pemberitahuan. Namanya SPKP-BKB. SPKP-BKB, ya, surat pemberitahuan ya? Surat pemberitahuan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi ngelengke juga, ngelengke itu. Berarti jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Jangan berburuk sangka, karena memang beberapa masyarakat ada kekhawatiran, jangan motor saya jangan ditarik. Karena merasa, saya terlambat belum membayar. Ada masih ada. Ada. Stigma seperti itu ada? Ada. Oh iya. Dan kemarin sempat ada semacam di sebuah medsos juga sempat agak ramai viral ya? Ramai viral, terus teman-teman dari media, ada kayak gini. Ya, kita juga menggandeng dari, karena mereka juga ada pertanyaan seperti itu. Itu harapannya adalah mengingatkan kembali. Kalau memang kendaraan itu sudah dijual, misalnya tinggal menyampaikan informasi seperti apa, karena memang hasilnya macam-macam. Dari kendaraan masih dimiliki, sudah dijual, kemudian hilang juga tinggi, Mas Tommy. Hilang tinggi, cukup tinggi. Kemudian mungkin karena sudah meninggal, sehingga ahli warisnya tidak melanjutkan untuk pembayaran, atau kemudian karena rusak berat. Misalnya karena kecelakaan atau apa gitu, sebenarnya sehingga kalau mau diperbaiki kok gimana tidak ada biaya atau biayanya lebih gede, akhirnya tidak melakukan pembayaran pajak seperti itu. Nah, kemudian saat ini juga kita sudah kolaborasikan selain kegiatan secara langsung door to door, kami juga melalui pesan WA broadcast atau WA pesan beruntun ya. Betul, pesan berantai yang jadi Mas Tommy jangan sampai terlambat ya. Iya, siap. Kalau datanya di kami akan dapat pesan broadcast dari WA ya. Betul. Yang ini juga sama, mengingatkan tadi. Nah, cuman ada karakter juga yang cerita menarik juga hari ini kita mengirim itu ada wajib pajak. Biasanya kalau wajib pajak yang taat meskipun dia terlambat, dia memberikan respon. Oh, bisa berbalas juga ya? Bisa. Bisa berbalas, dan kalau kita pakai WAPI namanya, WhatsApp application interface gitu panjangannya. Jadi misalnya kita terkirim ya akan send gitu. Kalau tidak ya otomatis ya. Kalau kita kan WA kan harus ada nomornya. Nah, kalau itu aplikasi itu tidak. Begitu kita sudah siapkan datanya, dia kalau sampai kirim terpesan, dia akan bergerak ke kiri dan kita akan bisa membaca di sana. Responnya seperti apa? Misalnya, seperti ini. Cuma emoticon ya. Emoticon ini udah bagus ini. Ini berarti siap mau jawab, tapi apa? Ada juga yang 86 gitu, ada juga kasih stiker ya mungkin. Macam-macam. Kendaraan sudah tak jual atau ini bukan punya saya. Kalau misal dari warga masyarakat membalas seperti itu, apakah akan dibalas secara manual atau itu mesin menjawab atau dilakukan pengecekan terlebih dahulu atau bagaimana, Pak? Manual, Mas Tommy. Manual ya? Manual. Berarti dari pihak pelayanan WA itu juga akan ngecek atas nama ini, kendaraan ini juga dicek dulu ya? Iya. Kan memang kami memang ada kendala untuk kemudian kami kan data segitu banyak, kalau kita kemudian cek satu persatu sebelum kita kirim memakan waktu. Jadi tapi di pesan itu juga kita sampaikan bahwa kalau memang pajak sudah dibayarkan maka abaikan pesan ini. Jadi sebenarnya kan mempermudah tugas kami ya. Itu tadi responnya macam-macam. Ada yang kami segera bayar pajaknya. Biasanya kalau seperti itu juga dalam hitungan mungkin dikurang dari seminggu mereka melakukan pembayaran. Sehingga efektif ya, Pak ya? Termasuk efektif ya untuk mudah-mudahan ke depannya, tapi
Alhamdulillah bisa deh, karena memang untuk mengurangi waktu, tenaga, biaya, dan lebih efisien ya, lebih efisien seperti itu. Dan kemudian hari ini tadi kita kirim juga malah kita dikirim Sherlock. Jadi dia ada di perbatasan Indonesia Australia. Jadi kayaknya ini lagi berlayar. Gitu lagi berlayar. Jadi wah mantap nih lagi berlayar gitu. Harusnya langsung bayar nih, harusnya langsung bayar itu. Terus saya sampaikan juga, loh Bapak pajak bisa melalui aplikasi. Ya. Aplikasi Nyusapoli kayak gitu. Jadi tidak harus kondur sini. Tadi yang sampaikan sudah lintas. Mungkin yang perantauan atau itu tadi seperti kasus tersebut. Karena banyak, Pak, saya masih di Jakarta, saya masih di wilayah ini enggak masalah. Ya, sudah bisa dibayar secara online lah ya semuanya. Betul. Yang penting komunikasi dijalin, jangan ada ke masyarakat, ada wajib pajak, ada kesulitan seperti apa, komunikasikan, insya Allah kita selalu berikan solusi. Iya, betul. Gitu. Kemudian WA Browser, kemudian ada program pembebasan yang tadi kita sempat bahas, dan kemudian ada wisata lagi. Semua itu adalah treatment atau langkah-langkah yang memudahkan masyarakat. Betul, yang kemudian kami harapkan ini bisa berjalan. Amin. Dan kami juga bisa mencapai target pendapatan yang diamanahkan kepada kami di Amin. Baik, terima kasih Pak Irawan atas penjelasannya. Kita akan jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Selamat Sore Kebumen. Ini keluargaku. Dan ini adikku. Yang paling nyebelin sedunia. Umurnya cuma beda 1 tahun dariku. Tolong bantuin. Tapi apa-apa selalu minta dibantu. Dia juga paling suka cari perhatian. Ayah ibu juga ikut manjain dia. Gak boleh kena debu lah, gak boleh capek lah. Rasanya aku ingin dia menghilang. Suatu hari doaku dijawab Tuhan. Adik benar-benar menghilang. Semoga adik baik-baik aja ya. Pokoknya kabarin ibu terus. Kata ibu, adik stunting. Tolong bantuin. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Hindari 4T. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Ayo, kenapa nontonnya yang 13+? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak. Pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Bertahan melawan zaman. Itulah yang terjadi pada produk gerabah tanah liat Kebumen. Di tengah industri gerabah berbahan plastik yang kian melejit, karena proses produksi gerabah plastik tentu saja lebih cepat dan bisa menghasilkan lebih banyak jika dibandingkan proses panjang pembuatan gerabah tanah liat. Tersisa 2 daerah di Kabupaten Kebumen yang masyarakatnya masih giat membuat gerabah tanah liat, yaitu di Desa Gebang Sari, Kecamatan Klirong, dan di Desa Pejagatan, Kecamatan Kutowinangun.
Produk tanah liat yang paling banyak dibuat yaitu tempat ari-ari, cobek, dan pot. Hasil produksi lainnya diantaranya ada pot anggrek, guci, dan hiasan pernak-pernik berukuran kecil. Dan produk yang terunik adalah oven berukuran super besar khusus pesanan dari Banyumas dan sekitarnya untuk membuat panganan khas bernama Nopia. Terima kasih Anda masih di Selamat Sore Kebumen dan masih ditemani saya Tommy Pratama dan juga Bapak Irawan selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor. Nah ini saya ingin menanyakan lagi Pak ke Pak Irawan. Ini biasanya kadang ada yang sering ngobrol tentang pajak progresif. Nah ini apa sih yang dimaksud dengan pajak progresif dan juga manfaat dan keuntungannya pajak progresif itu seperti apa? Siapa yang bisa memanfaatkan pajak progresif itu siapa saja itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Irawan? Terima kasih Pak Tommy. Pajak progresif ini sebenarnya pajak kemahalan. Pajak kemahalan. Pajak kemahalan itu gimana? Jadi kalau pemilik kendaraan, ini ada pembedaan memang ya. Ada perbedaan antara roda 2 dan roda 4. Pajak progresif untuk roda 2 itu hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang berada di lebih dari 200 cc. 200 cc lebih ke atas misalnya, ya? Betul. Jadi misalnya punya kendaraan yang pertama Honda Tiger misalnya. Honda Tiger, kemudian beli kendaraan lagi Kawasaki Ninja yang 250. Nah, yang Kawasaki Ninja ini yang kena. Nanti pajaknya lebih mahal. Lebih mahal. Lebih mahal 0,5. 0,5. Pajak normal itu ada di 1,5%. Pak Tommy, kali nilai jual kendaraan. Nah, karena kemudian dia kena progresif, tentunya di atas nama yang sama, Pak Tommy misalnya sama pertama adalah Pak Tommy Pratama, kedua beli lagi juga atas nama Pak Tommy Pratama, makanya kedua kena pajak progresif lebih mahal 0,5% atau kemudian totalnya menjadi 2%. Itu untuk kendaraan roda 2. Nah, kalau yang 200 cc ke atas ya itu ya? 200 cc ke atas. Nah, kalau untuk kendaraan roda 4, itu diperuntukkan khususnya untuk kendaraan yang pribadi, plat hitam. Plat hitam. Jadi kalau plat kuning punya 10, ya nggak masalah. Seperti itu. Plat merah juga sama. Plat merah punya pemerintah. Seperti itu, punya pemerintah. Seperti itu. Jadi hanya untuk kendaraan pribadi, misalnya Pak Tommy punya kendaraan Pajero yang pertama, terus beli kendaraan. Amin ini dulu. Amin. Kalau Mas Oleh diselawatin dulu. Kemudian yang kedua Fortuner ya. Amin lagi ini. Atau yang ketiga Hammer gitu. Hammer, jadi karena ada maksimalnya juga. Ada maksimalnya juga. Maksimalnya di 3,5 nanti. 3,5. Ya, progresif dan 5 dan seterusnya itu 3,5. Jadi setiap kenaikan satu layer itu 0,5, 1,5 kayak gitu. Ya. Intinya sebenarnya 0,5 gitu loh. Maksimal di 3,5 nanti. Pajaknya menjadi mahal pajak progresif. Nah, dalam kondisi normal, progresif 2, 3, 4, 5 itu nilainya kan ada pengenaannya. Ada pengenaan pajak progresif dan itu mahal. Kira-kira itu. Tapi kalau memang dia punya kemampuan itu, masyarakat biasanya orang yang mampu tentu ya. Punya kemampuan ekonomi yang lebih, kendaraannya banyak. Hari ini mau kemana pakai kendaraan yang mana, besok buat liburan kemana. Nah, karena dalam ada program pembebasan ini, maka untuk kendaraan yang progresif 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu dihapuskan. Diputihkan.
Diputihkan. Kurang apa meneh? Kurang apa meneh? Terus kita entah apa ya, sudah banting harga, sudah dihapus pokok tahun kelimanya, sudah progresifnya dihapus. Mau balik nama, biaya balik namanya kedua dihapus juga. Kalau di September sudah lewat, denda juga dihapus semua. Desember sampai Desember juga ada nanti. Kurang cashback, apa coba? dapat reward juga ada, cashback ya itu. Kalau dari e-commerce cashback ya istilahnya. Ini reward untuk wisata religi rewardnya umroh. juga ada, anjing. Menggiurkan sekali. Betul sekali. Nah ini silahkan dilanjutkan Pak. Oke, jadi itu tadi. Jadi kenapa kok progresif seperti yang tadi disampaikan? Jadi pajak yang tadi kewajiban untuk pemilik kendaraan yang memang mampu, tapi kan ada program ini sampai dengan bulan Desember, tanggal 22 Desember nanti, maka wajib pajak atau pajak progresifnya akan dihapuskan. Berarti setelah itu akan muncul lagi. Pastinya. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Irawan. Nah ini selain program pemutihan, adakah program layanan yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraannya Pak? Untuk di Kabupaten Kebumen sendiri? Di Kabupaten Kebumen. Tadi sudah saya ceritakan di awal bahwa titik-titik layanan kita memang juga cukup banyak. Kalau untuk aplikasi memang kami punya New Sakpole itu, yang memang saat ini ini dulu sebenarnya bermula ketika gini, Pak Tommy punya kendaraan, tapi kan aktivitas dari pagi sampai sore, kesibukan yang cukup tinggi. Samsat dulu belum ada yang samsat malam. Kan paling sampai jam 3, jam 4 kayak gitu. Di kota besar mungkin ada samsat pelayanan di mall seperti itu, tapi kalau di daerah belum. Nah, ketika Pak Tommy istirahat, kemudian ingat, belum bayar pajak, jam 9 misalnya kayak gitu. Sambil rebahan pun bisa. Sambil rebahan, akhirnya kemudian, kita fasilitas dengan New Sakpole tadi. Betul. Bisa langsung ngambil Android-nya, kemudian melakukan transaksi, kemudian bisa dilakukan pembayaran. Iya, terima kasih sekali atas penjelasannya Pak Irawan. Ini kita sudah di akhir acara, mungkin ada closing statement dari Pak Irawan. Monggo silakan Bapak. Terima kasih pemirsa Kebumen TV dan pendengar radio INFM SSK. Pajak kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya untuk melakukan pembangunan infrastruktur, sarana jalan, sarana pendidikan, dan lain sebagainya. Pajak sangat penting bagi kita untuk pembangunan dan tentunya untuk peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Kami harap wajib pajak atau masyarakat bisa memanfaatkan program-program yang sudah kami sampaikan tadi. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin karena tidak setiap tahun program ini ada. Dan satu, Mas Tommy, wani numpai, wani majeki. Wani numpai, wani majeki. Ya, terima kasih sekali atas closing statementnya Pak Irawan, dan terima kasih sudah hadir di studio Kebumen TV. Saya Tommy Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.